Kasian kasian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kino Prianto, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5 kampus Stayar Kasali Bulukumba. Saya sedang berada di sekolah Min 3 Bulukumba untuk mewawancarai salah satu guru bahasa daerah yang bernama Ibu Nurahida. Tapi pertanyaannya yaitu di lapangan mengenai pembelajaran bahasa daerah ataukah sangat sebagai kelengkapan administrasi atau memang sangat penting untuk diajarkan kepada siswa? Kalau di Min 3 Bulukumba, pembelajaran bahasa daerah itu sangat penting, bukanlah sebagai pelengkap administrasi. Karena mulai dari tahun 80-an di sini sudah diajarkan pembelajaran bahasa daerah. Pertanyaan kedua itu, kendala apa yang dialami Ibu dalam mengajarkan bahasa daerah? Kalau kendala yang dihadapi dalam mengajarkan pembelajaran bahasa daerah di sekolah kami itu tidak ada. Kenapa? Karena di Min 3 Bulukumba itu sudah disiapkan buku mata pelajaran bahasa daerah mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan mengenai pembelajaran bahasa daerah? Apakah sebagai kelengkapan administrasi atau yang sangat penting untuk diajarkan kepada siswa? Kalau di Min 3 Bulukumba, pembelajaran bahasa daerah itu sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah merupakan bahasa yang harus diturunkan ke anak-anak kami. Mulai dari tahun 80-an, pembelajaran bahasa daerah itu sudah ada di sini dan itu memang tidak pernah kita hilangkan di pembelajaran kami. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada mata pelajaran bahasa daerah diselipkan. Berarti dari tahun 80-an sudah ada di sini pembelajaran bahasa daerah. Iya. Saya itu mengajar di sini mulai tahun 2001. Itu sudah ada bahasa daerah sampai sekarang. Kita tidak pernah membuat mata pelajaran bahasa daerah itu di sekolah kami. Hanya yang kedua itu, kendala apa yang dialami Ibu ketika mengajarkan bahasa daerah kepada siswa? Berbicara tentang kendala, itu menurut saya tidak ada kendala di dalam mengajarkan bahasa daerah di sekolah kami. Kenapa? Karena administrasi tentang pembelajaran bahasa daerah di sekolah kami itu lengkap. Maksudnya salah satunya adalah persediaan buku lengkap mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Itu lengkap buku pembelajaran bahasa daerahnya. Kemudian ditambah dengan perangkat-perangkat lainnya, misalnya ada silabusnya, ada RPP-nya, kita siapkan sendiri. Berarti di Min 3 ini sangat dilengkapi dengan banyak sekali dengan buku-buku mengenai pembelajaran bahasa daerah. Iya, kalau buku mata pelajaran bahasa daerah itu di sini lengkap. Ya, kalau buku bahasa daerahnya lengkap. Dan pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai bahasa daerah? Karena mulai sekarang bahasa daerah itu mulai terkikis dengan bahasa Indonesia yang mulai digunakan oleh siswa, tapi mulai hilangnya juga bahasa daerah yang digunakan oleh siswa. Oh iya, itu disebabkan karena yang pertama, karena di dalam satu daerah itu sudah banyak suku-suku lain yang masuk, sehingga bahasa daerah itu tidak dipergunakan. Kemudian yang kedua itu disebabkan karena tempat tugas kita itu tidak menetap. Misalnya kita kemarin bertugas di daerah suku
suku Konjo lah begitu ya. Otomatis kalau kita ada di daerah sana, kita tidak akan menggunakan bahasa daerah lagi. Kenapa? Karena orang sana kan belum tentu tahu bahasa kita. Kemudian yang ketiga itu karena kita orang tua kita atau teman-teman kita ada yang menikah dengan suku-suku lain. Jadi bahasa daerah itu terkadang tidak diajarkan ke anak turunan mereka. Kenapa? Karena dia menurut mereka itu berbahasa daerah itu sulit untuk diajarkan ke anak-anak mereka. Pertanyaan yang terakhir itu keempat. Terus apa saran dan pesan ibu mengenai kepada kami sebagai calon pendidik? Sebagai saran saya, semoga kedepannya itu bahasa daerah tetap diajarkan ke anak-anak didik mulai dari tingkat SD sampai ke jenjang perguruan tinggi kalau bisa. Kemudian kalau bisa itu memang jangan dimatikan yang namanya bahasa daerah, karena itu adalah merupakan adat yang harus kita pertahankan. Kemudian pesan saya, semoga di perguruan tinggi yang ada di Bulukumba ini dibuka suatu pembelajaran bahasa daerah seperti itu. Baik, itulah wawancara dari salah satu guru yang ada di Mintiga Bulukumba. Audio Jungle.